Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program Rohani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas kitab-kitab karangan dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Rohani Hazain. Dan insya Allah Ta'ala dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu dari kitab yang beliau tulis yang berjudul Ijazul Masih. Ini adalah kitab pertama dalam volume ke-18 Rohani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Maulana Abdul Karim. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan di pembukaan, kita pada episode kali ini akan membahas, insya Allah Ta'ala akan membahas salah satu kitab dari Hadrat Masih Maud SAW yang berjudul Ijazul Masih. Hal yang menarik pertama yang tentunya ingin saya tanyakan adalah apa latar belakang penulisan dari buku ini. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Buku ini diberi nama Ijazul Masih. Ya, agak susah bagi orang Indonesia mengucapkannya karena berhimpun huruf jim dan zai dalam satu kalimat. Latar belakang dari buku ini adalah di mana pada tanggal 20 Juli tahun 1900 Hazrat Masih Maud SAW mengundang beberapa ulama, diantaranya Pir Meher Ali Shah dan yang lainnya untuk menghadiri sebuah pertemuan di depan publik di Lahore, diskusi lah semacam itu. Di sana mereka diminta untuk memilih salah satu surah dari Al-Quran secara acak dan membuat tafsirnya atau menafsirkannya. Didahului oleh memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala untuk menolong orang yang berada di atas kebenaran. Tapi ternyata undangan untuk membuat tafsir tersebut tidak berterima, ya, tidak berterima pada waktu yang ditentukan, tetapi ada satu langkah-langkah atau suatu cara yang ditempuh oleh pihak Pir Meher Ali Shah. Ternyata tanpa memberitahu sebagai jawaban kepada hajat Masih Maud sebagai undangan tersebut, secara diam-diam beliau sendiri pergi ke Lahore sebagai tempat yang ditetapkan sebagai undangan untuk pertemuan tersebut digelar sebelum penulisan yang dimaksud. Hazrat Masih Maud SAW tidak mengetahui sama sekali akan kedatangan Pir Meher Ali Shah di sana, ya, tidak tahu beliau, ya. Lalu karena Hazrat Masih Maud SAW tidak hadir, beliau mengumumkan, ya, yang mengundangnya tidak datang. Nah, beliau mengumumkan kemenangan palsu. Nah, jadi segala cacian, segala hal-hal yang terburuk, ya, itu disampaikan oleh murid-murid beliau. Kemudian untuk menanggapi hal tersebut, itu kan tanggal 20 Juli, ya, undangan itu disampaikan. Lalu pada Hazrat Masih Maud SAW melayangkan surat pada tanggal 15 Desember tahun 1900. Artinya rentang beberapa bulan setelah itu, ya. Untuk mengundang atau memanggil Pir Meher Ali Shah sekali lagi. Lalu beliau menyatakan, apabila Pir Meher Ali Shah bersedia dan merasa dirinya mampu untuk menulis sebuah tafsir seperti yang diminta oleh Hazrat Masih Maud SAW di undangan di bulan Juli,
maka hendaknya dia menulis tafsir surat Al-Fatihah. Ya, kalau tadi di undangan pertama memilihkan surat, silahkan secara acak dipilih sesuai dengan kemauan yang ditantang. Kalau di sini beliau menetapkan tafsir surat Al-Fatihah. Dan dalam pada itu ia pun harus berusaha untuk membuktikan bahwa pengakuan Hazrat Masih Maud Salam itu adalah palsu. Ya. Kalau beliau bisa membuktikan. Hazrat Masih Maud Salam juga berjanji bahwa beliau pun akan menulis tafsir yang sama, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Dan beliau, Hazrat Masih Maud Salam, mengatakan bahwa Pir Meher Ali Shah bisa saja meminta bantuan ulama-ulama yang lain. Apakah dari negeri yang sama dengan beliau, ataupun boleh saja meminta bantuan dari ulama-ulama luar negeri Hindustan pada waktu itu sekalipun, boleh saja. Lalu waktu yang ditentukan adalah 70 hari, dan Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa beliau akan menulis tafsir itu dalam waktu yang telah ditetapkan tersebut, yaitu selama 70 hari. Kedua tafsir ini, ya, tafsir surat Al-Fatihah yang ditulis oleh beliau dan yang ditulis oleh pihak yang ditantang, yaitu Pir Meher Ali Shah, itu silahkan untuk dinilai oleh 3 penulis kebangsaan Arab, dan bila mereka menyatakan bahwa tafsir Pir Meher Ali Shah lebih baik daripada tafsir yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud Salam, maka beliau akan menghadiahkan uang sebesar 500 rupiah sebagai hadiahnya. Tapi pada kenyataannya, Pir Meher Ali Shah tidak menulis tafsir apapun. Sementara Hazrat Masih Maud Salam menyelesaikan dan menerbitkan tafsir beliau itu pada tanggal 23 Februari 1901. Artinya 2 bulan kemudian, ya. Dalam kalau 70 hari berarti kan 2 bulan lebih, ya. 2 bulan lebih, ya. Jadi ada 3 urutan waktu, ya. Bulan 20 Juli, lalu melayangkan lagi undangan di tanggal 15 Desember untuk menetapkan tafsir pada menulis tafsir surat Al-Fatihah. Suratnya ditentukan dalam jangka waktu 70 hari, dan Hazrat Masih Maud menyelesaikan itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yaitu pada 23 Februari 1901 dipublikasikan. Pada tafsir surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud Salam, beliau menyatakan bahwa apabila semua orang terpelajar, orang bijak, dan ahli hukum bersatu, mereka tidak akan dapat membuat yang semisal atau yang sebanding dengan yang beliau tulis. Beliau bahkan mengatakan bahwa jika ada orang yang mencoba melakukan demikian, maka orang itu akan mendapat kehinaan, dia akan menyesal dan akan mencela dirinya. Apakah selain Pir Meher Ali Shah ada pihak lain yang mencoba untuk menjawab tantangan beliau? Di sini disampaikan seseorang yang bernama Muhammad Hasan Faizi memutuskan untuk menyambut dengan menulis tantangan Hazrat Masih Maud Salam. Namun baru saja ia menulis pada satu bagian dari naskahnya. Di bagian itu beliau menulis, ya, semoga laknat Tuhan bagi orang yang berdusta. Laknatullahi alal kadzibin. Tapi innalillah, malah beliau meninggal dalam waktu seminggu setelah menuliskan kalimat laknatullah alal kadzibin. Jadi ada seseorang yang bernama Muhammad Hasan Faizi mencoba menulis, ya. Pada halaman judul buku beliau, jadi di cover buku yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud Salam,
Beliau mengatakan bahwa buku ini telah dirampungkan dalam jangka waktu 70 hari. Artinya beliau menyelesaikan itu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan dengan karunia Allah, pada waktu itu beliau ya sedang menderita beberapa keluhan penyakit ya. Jadi beliau mengatakan kalau bukan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau dalam keadaan sakit ya, tapi bisa merampungkan menyelesaikan itu ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa pekerjaan beliau menyusun tafsir itu adalah bukan pekerjaan beliau, bahkan dibantu oleh pihak lain, yang dimaksud oleh pihak musuh itu untuk merendahkan beliau, dibantu oleh orang lain, beliau katakan, iya, tetapi yang membantu saya itu adalah Zat Dzul Jalal, Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan memang betul dibantu, tetapi yang membantu beliau itu adalah Zat Allah Ta'ala. Jadi lawan-lawan beliau lebih lanjut mengatakan ada benarnya ketika mereka berkata bahwa karya tafsir Hazrat Masih Maud Salam yang diberi nama I'zazul Masih itu hasil karya orang lain. Beliau tulis memang benar bahwa seseorang menuliskannya untukku, tetapi seseorang itu bukanlah sosok manusia. Dia adalah zat yang maha kuasa yang di depan pintu singgasananya kita menundukkan kepala kita. Ini adalah latar belakang dari penulisan buku I'jazul Masih ini. Baik, cukup panjang ya Pak ya, Ya. latar belakang atau kejadiannya, runutan kejadian sehingga beliau kemudian menuliskan kitab I'jazul Masih yang berisi tentang tafsir surah Al-Fatihah ya Pak ya, yang berawal dari tantangan beliau kepada seorang ulama ya, beberapa ulama. Pir Meher Alisyah ya Pak ya. Itu yang terutama itu. Dan beserta para ulama lainnya untuk menuliskan tafsir. Silahkan pada awalnya silahkan memilih salah satu surah untuk ditafsirkan. Namun kemudian mereka dengan satu dan lain cara ya, secara diam-diam datang ke Lahore menjawab undangan Hadrat Masih Maud tanpa memberitahukan Hadrat Masih Maud. Artinya memang ada suatu hal yang ditutup-tutupi ya Pak ya. Lalu kemudian mengumumkan keunggulan mereka ya. Keunggulan palsu ya tentunya Pak ya. Dan kemudian diajak kembali dengan undangan kedua oleh Hadrat Masih Maud Islam. Namun demikian tidak ada jawaban dan kemudian tetap Hadrat Masih Maud menuliskan tafsir ini dengan tantangan selama 70 hari ya Pak ya, 70 hari. Dan inilah kitab I'jazul Masih tafsir surah Al-Fatihah dengan latar belakang yang tadi Bapak sudah sampaikan cukup jelas sih tadi kronologi yang Bapak sampaikan. Baik. Selanjutnya adalah Bapak, buku ini disebut I'jazul Masih. Kira-kira arti kata I'jazul Masih itu bagaimana Bapak secara bahasa Arab? Ya. Buku ini diberi nama I'zazul Masih yang terdiri dari dua kata yaitu I'zaz dan Al-Masih. Sampai sekarang pun saya masih sulit mengucapkannya ya. Sebagai orang Sunda agak susah mengucapkannya. I'zazul Masih. I'zaz artinya mukjizat atau kemukjizatan, kemudian Al-Masih adalah Al-Masih, artinya yang dimaksud adalah Masih Maud. Ya. Karena tahun 1900 otomatis beliau adalah sudah ada penetapan dari Allah Ta'ala dan pengakuan beliau sendiri atas wahyu tersebut bahwa beliau adalah Al-Masih Maud yang dijanjikan oleh Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara ringkasnya I'jazul Masih artinya mukjizat Masih Maud alaihi salatu wassalam, seperti itu. Jadi itu didukung dalam beberapa tulisan beliau untuk menetapkan pengakuan beliau tersebut. Di sini beliau menulis, saya akan bacakan. Fa'lamu ayyuhat talibun al-munsifun wal-akilun al-mutadabbirun. Maka ketahuilah wahai para pencari yang bijak, yang berakal, yang bertadabur, inni abdun min ibadir rahman. Saya adalah seorang hamba dari hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah. Alladzina yaji'una minal hadrati. Ya, jadi di antara orang hamba-hamba Tuhan
yang mereka itu datang dari hadirat Allah Ta'ala. Wa yanziluna bi amri Rabbil Izzah. Dan Rasul-Rasul ini adalah datang turun dari berdasarkan perintah Tuhan yang memiliki kemuliaan. Indastidadil hajjah. Ketika sudah sangat diperlukan kebutuhan. Wa indasuyu'il jahalat. Dan ketika kejahilan-kejahilan itu menyebar luas. Ya, wal bid'ah menyebar luas, wa qillatit taqwa, dan ketika juga berkurangnya ketakwaan dan kekurangan makrifah. Liyujaddidu ma'ahlaqa, untuk memperbaharui apa-apa yang sudah usang. Lalu di bagian bawahnya lagi Hajat Masih menulis, inni annal masihul mau'ud wal mahdiyul ma'hud. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Mau'ud wal Mahdil Ma'hud, dan Al-Mahdi yang dijanjikan. Nah, jadi itu hanya bagian kecil saja. Ada beberapa tulisan beliau yang menyatakan dengan tegas-tegas ya bahwa beliau adalah Masih Mau'ud. Jadi ketika buku ini diberi nama I'zazul Masih, artinya betul-betul bahwa beliau adalah mengakui bahwa beliau adalah Masih Mau'ud, dan di antara mukjizatnya adalah menulis tafsir Al-Fatihah, dan sampai waktu yang ditentukan tidak ada yang menjawab tantangan beliau. Baik, berarti I'zazul Masih mukjizat dari Sang Al-Masih ya Pak ya? Masih Mau'ud. Masih Maud ya Pak ya. Kembali tadi penjelasan Bapak di bagian pertama, tadi Bapak menjelaskan bagaimana beliau dituduh ada orang yang membantu beliau dalam menuliskan tafsir tafsir surah Al-Fatihah. Dan kemudian Hadrat Masih Maud mengakui bahwa ada sosok yang membantu beliau, yakni adalah wujud Allah Ta'ala. Dari sana pun sebenarnya kita bisa simpulkan mereka pun mengakui bahwa ini karangan yang sangat luar biasa, dan memang sosok Allah Ta'ala ada di balik penulisan ini ya Pak ya. Baik, satu hal yang menarik Bapak, ini adalah kitab yang berisikan tentang tafsir surah Al-Fatihah sebagai tantangan beliau kepada Pir Meher Alishah ya Pak ya. Tetapi kenapa buku ini malah disebut sebagai mukjizat Al-Masih, I'zazul Masih, bukan kitab tafsir surah Al-Fatihah saja? Ini hal yang menggelitik, bisa Bapak jelaskan? Jadi kitab ini yang disebut adalah, kalau buku Hajat Masih Maud kan rata-rata karena beliau sebagai orang Hindustan ditulis rata-rata dalam bahasa Urdu. Ini ditulis dalam bahasa Arab yang fasih, baligh, dan malih. Artinya dalam bahasa yang secara kepasihan mumpuni, secara balaghahnya juga baligh, dan secara konten juga tutur bahasanya juga sangat indah. Ya, jadi mujizatnya di sana. Di sana. Di sini dapat ditambahkan di bagian akhir pengantar dari beliau dituliskan wa ukhraju min ruhmil qadri biruhmi minallahi dzil izzah. Jadi aku dikeluarkan dari kasih sayang takdir dengan kasih sayang dari Allah yang memiliki kemuliaan. Fi ayyamis syam, pada hari-hari bulan puasa ya. Pada hari-hari bulan puasa itu ditulisnya. Wal layalir rahmah, dan pada malam-malam rahmah karena di bulan Ramadan. Wasammaituhu I'zazul Masih, dan aku menamai kitabku itu adalah I'zazul Masih, mukjizat Al-Masih. Fi nam kitab siril fasih. Dalam ornamen atau hiasan tafsir yang fasih. Wa inni aro'aitu mubsyiratan fi lailatis sulasa. Dan sesungguhnya aku memperlihatkan uri itu ya, aku diperlihatkan suatu kabar suka pada malam Selasa, id da'autullahu ayyaj'alahu mu'jizatan lil ulama. Ketika aku berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menjadikannya sebagai mukjizat bagi orang yang mengaku ulama ya. Wa da'autu alla yaqdiru ala mislihi ahadun minal udaba. Dan aku berdoa bahwa
tidak akan mampu untuk membuat yang setanding atau sebanding dengan itu atau yang semisalnya seorang pun dari ahli-ahli sastra. Ya, itu doa hajat Masih Maud. Wala yu'talahum ya qudrata alal insya, dan tidak akan diberikan kepada mereka itu suatu kemampuan untuk menyusun itu. Ya. Fa ujiba du'ai, maka doa-doaku diijabah. Fitil kalayatil mubarakah, pada malam Ramadan tersebut, min hadratil kibriya, dari hadirat Tuhan yang memiliki keagungan. Wa basyaroni rabbi wa qala man'ahu mani'um minas sama. Nah, ini kalimat ini yang menarik. Dan dia memberikan kabar suka kepadaku, Tuhanku memberikan kabar suka kepadaku, kepada Hajat Masih Maud, wa qala, dan Tuhan berfirman, mana'ahu mani'um minas sama. Seseorang yang mencegah dari langit sudah mencegah untuk terjadi hal itu. Nah, sebenarnya masih panjang di sini ya. Tapi ya itu saja yang disampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi itu adalah suatu kabar suka yang dijanjikan kepada Hajat Masih Maud, dan memang beliau pun dengan perih berdoa kepada Allah Ta'ala untuk membuktikan bahwa beliau betul-betul Al-Masih. Kalau pengakuan beliau sebagai Al-Masih adalah benar, maka akan ada dapat ta'yid atau sokongan dan dukungan samawi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti tadi bahwa dikatakan bahwa ya wa basyaroni rabbi wa qala mana'ahu mani'um minas sama. Ya. Jadi seseorang yang akan melakukan pencegahan akan mencegah hal itu ya dari langit. Baik. Jadi jelas ya Pak ya, meskipun secara kasat mata apa yang kita lihat dari buku ini adalah tafsir surah Al-Fatihah, tapi apa yang dibalik itu adalah seorang Hadrat Masih Maud adalah seorang India, dari India yang mungkin tidak pernah ke tanah Arab, bahkan bisa menuliskan suatu karya dalam bahasa Arab yang sangat luar biasa, yang bahkan beliau menyampaikan suatu tantangan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi apa ya, menandingi. Bahkan di sana disampaikan bahwa Allah Ta'ala sendiri akan menghalangi orang-orang untuk dapat berbuat demikian, dan itulah menjadi poin bahwa ini menjadi suatu mukjizat yang beliau miliki apa ya. Baik, cukup jelas apa yang kita bahas pada kesempatan pertama ini apa ya, untuk membahas buku ini. Insyaallah Ta'ala kita akan kembali pada episode selanjutnya untuk membahas lebih dalam mengenai buku ini. Saya ucapkan jazakumullah atas waktu dan pembahasannya kepada Bapak untuk episode kali ini. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Ijazul Masih, yang tentunya ini adalah bagian awal dari pembahasan buku ini. Insyaallah Ta'ala kita akan bertemu pada episode selanjutnya untuk membahas lebih dalam apa yang dituliskan oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.